Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Data Mining akan menjelaskan hasil dari hasil kerja platform kami, yaitu dengan perbandingan teknik filter selection, LDA, dan decision tree pada dua dataset, yaitu iris dan cancer data. Sebelumnya, kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Fitriani, terus beserta teman saya ini ke Bunga Santa, Arwan Arif, ini ke Rizkila, dan Jihan Putri, yang akan menjelaskan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dataset pertama yaitu dataset iris, di mana di sini kita akan menerapkannya pada LDA. Yang pertama kita akan mengimport package yang akan digunakan, kemudian kita mengimport dataset, lalu kita menampilkan 5 dataset pertama dari data frame-nya. Kemudian kita akan melakukan metode LDA, di mana yang pertama di sini kita akan menampilkan 3 elemen pertama dari hasil menampilkan data Y-nya. Kemudian kita akan membuat plot LDA. Nah, dari plot LDA ini kita dapat melihat pada setiap kelas memiliki warna yang berbeda dan label di mana label sumbu X dan Y mengidentifikasi bahwa PC1 itu menjelaskan sekitar 84% variansi data. Sementara di PC2 menjelaskan sekitar 16% variansi datanya. Kemudian kita menghitung nilai akurasinya, lalu kita akan membuat plot PCA untuk perbandingannya nanti. Nah, pada plot PCA ini kita dapat melihat pada setiap kelas itu memiliki warna yang berbeda, di mana label sumbu X dan Y-nya itu mengidentifikasi bahwa PC1 menjelaskan sekitar 69% variansi data. Nah, sementara di PC2-nya itu menjelaskan sekitar 20% variansi data. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiknya, selanjutnya adalah metode design tree pada dataset pertama, yaitu iris. Nah, yang pertama kita mengimpor package yang diperlukan. Lalu kita mengimpor datasetnya, yaitu data iris tersebut, terus menampilkan kolom-kolomnya. Terus kita menghitung data variabel target kita di sini menargetkan variabel spesies, yang dimana kita mendata iris sentosa, iris scallop, dan virginica. Nah, di sini untuk menampilkan baris dari X transact-nya dan XS-nya itu barisnya 75 dan kolomnya 4, 75 dan kolomnya 2. Dari data latih dan data uji. Terus di sini kita menggunakan dua model. Yang pertama itu ada tree with neighboring for tree. Nah, ini tuh merupakan model pohon keputusan yang dibangun dengan mencakup semua detail dan tingkat keputusan yang mungkin dari data pelatihan tanpa melakukan penyederhanaan atau pemangkasan dari plot tersebut. Jadi di sini nilai akurasinya adalah 0,92, yang dimana data uji ini adalah hasil yang baik, menunjukkan bahwa model decision tree ini menghasilkan uh, model yang baik memahami pola dan pada data iris tersebut. Terus ini kita mengambil jumlah daun pohonnya, yaitu ada 7. Lalu yang kedua itu ada model prune tree, yang dimana model ini itu dilakukan untuk penyederhanaan pohon keputusan dengan menghapus beberapa cabang. Ini kebalikan dari full tree yang tadi, simple atau dianggap kurang relevan berdampak negatif itu dipangkas. Dan di sini akurasinya lebih rendah dari full tree tadi, yaitu 0,91. Dan ini hasil plotnya yang sudah dipangkas tadi.
dari yang saya jelasin tadi. Yang pertama, baik sebelumnya tadi terjadi kendala sinyal. Jadi saya ulangi hasil dari kesimpulan dari plot yang telah saya jelaskan. Jadi model decision tree pada poultry itu memiliki akurasi 92% dan kepresisan tinggi. Nah, terus yang kedua, terdapat akurasi 90% lebih rendah dari hasil pemangkasan tadi. Jadi, dari pengambilan fitur penting dari ketiga ini, hanya pentawit yang penting. Pemilihan model tergantung pada kapasitas yang diinginkan dan tujuan analisis. Model pertama lebih kompleks, dan model kedua ini lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bini. Oke, selanjutnya saya minta tolong Nadia dikasih tahu laporan kita. Dibagi dua aja lah. Oke, Kelihatan nggak? ya kelihatan. Dah, di sini Nat. Nah, jadi kesimpulannya dari dataset satu ini kita bisa bandingin. Pertama, saya kasih tahu dulu kalau misalkan dari dataset satu sama dataset 2 itu kesamaannya itu kita sama-sama mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau kelas tertentu. Cuma di sini ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu kalau di dataset pertama itu kan kita pakai metode LDA. Kalau LDA itu lebih mengurangi dimensi data dengan fokus ke pemisahan kelasnya. Nah, itu pemisahan kelasnya bisa dilihat dari plot yang tadi tuh, Nat, coba dikasih tunjuk. Yang pertama banget. Bukan, satu lagi. Nah, ini. Nah, ini kita bisa lihat kan di masing-masingnya tuh punya apa, kita bisa lihat sebaran datanya. Kalau misalkan Iris Setosa itu lebih apa lebih lebih berkelompok dibanding dari versi color. Nah, kalau misalkan dari D3-nya, coba nanti dikasih tahu. Kalau dari D3-nya itu kita lebih ke ngelihat kalau misalkan keputusan apa sih yang mau kita ambil, yang tadi Nadia udah jelasin kan, kalau misalkan yang Widit kalau nggak salah dia tuh lebih akurat, lebih fiturnya lebih oke gitu. Jadi pohon keputusan inilah yang bisa ngebantu kita buat ngambil keputusan dari datanya. Jadi perbedaannya terlihat dari situ aja. Selanjutnya data set kedua akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Selanjutnya di sini dataset 2 yaitu cancer. Yang pertama di sini kita import dataset yaitu cancer.csv. Selanjutnya setelah keluar 5 baris 31 kolom ini kita menampilkan data Y. Output data Y ini menampilkan output NB. Selanjutnya kita apply LDA. Di sini kita inisialisasi inputer. Selanjutnya feed dan import transformasikan data trend. Selanjutnya ini juga kita mentransformasikan data set dengan importer yang sama. Selanjutnya di sini ada LDA. Pada kolom selanjutnya akan dilakukan pelatihan pada model LDA. Output tersebut ini menunjukkan beberapa informasi tentang objek linear discriminalisis yang telah dibuat dan dilatih menggunakan data yang diberikan. Selanjutnya di sini kita ingin membuat plot LDA. Nah, pada plot tersebut itu label PC1 84% dan label PC2-nya 16%. Itu digunakan untuk sumbu X dan Y mengidentifikasikan bahwa sumbu tersebut adalah komponen utama dengan presentasi varians yang dijelaskan dalam tanda kurung. Selanjutnya di sini kita hitung akurasinya.
Pada nilai akurasi pada output tersebut itu menunjukkan bahwa sekitar 95,0,9% dari data uji itu telah diklasifikasikan dengan benar oleh metode LDA. Itu artinya model LDA itu berhasil mengklasifikasikan sekitar 35,09% dari total data uji yang benar. Selanjutnya, di sini kita membuat perbandingan untuk plot PCA-nya. Nah, pada plot PCA tersebut, di sini ada label PC 69% dan PC2 20%. Nah, ini pada sumbu X dan Y ini mengidentifikasi bahwa sumbu tersebut mewakili dua komponen utama dengan presentasi variasi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Erwan. Nah, baik, di sini pada metode decision tree terdapat import package, lalu import dataset, dan lanjut itu untuk menghitung variabel pada diagnosis. Nah, pada variabel diagnosis ini terdapat ada 284 baris dan 32 kolom. Nah, selanjutnya itu ada dapat full tree dan brown tree. Nah, itu full tree itu terdapat nilai akurasi yang dengan akurasi 0,89. Nah, pada plotnya ini terdapat parameter words yang menunjukkan 175, 109 dan confinity mean dan completeness words. Nah, selanjutnya itu terdapat nilai-nilai features pada plot yang di atas. Itu tetap melakukan iterasi yang nilai-nilai penting pada fitur parameter words itu tersebut. Nah, selanjutnya ada brown tree. Nah, brown tree itu membuat decision tree filters. Pada akurasinya terdapat 0,88 dan terdapat pada plotnya di sini bawah. Nah, di sini ada parameter words dan confinity mean dan completeness words. Dan pada fitur pentingnya terdapat pada plot sini. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, jadi persamaan sama perbedaannya itu sama kayak tadi, beda di kelasnya, sama di bagian klasifikasinya aja keputusannya. Kalau di bagian LDA-nya sendiri itu kan kita ngelihat fitur dari klasifikasi per kelasnya gitu kan. Nah, kalau misalkan dari D3-nya itu kita bisa ngelihat dari bagian pohon keputusannya. Nah, di sini bakal saya kesimpulin kalau dari misalkan praktikum kita ini itu bisa memahami kalau misalkan lebih baik bagaimana menggunakan dari LDA sama si D3-nya. Terus juga LDA itu lebih cocok sama reduksi dimensi. Jadi yang tadi dimensinya besar, kita bisa lihat lebih sederhana lagi. Terus lebih detail lagi apa pemisahan kelasnya. Contohnya yang kayak plot yang bagian LDA tadi. Terus juga di D3 juga gitu. Dia itu memberikan aturan keputusan yang lebih mudah diinterpretasiin. Nah, itu ada dua juga kan modelnya, ada pohon keputusan yang full detail sama yang emang udah dipangkas. Nah, yang dipangkas itu bagian kalau misalkan kita mau tahu nih fitur pentingnya yang mana, uh, yang lebih berakurat yang mana. Nah, selanjutnya itu perbedaan utamanya itu dari semua modelnya itu bisa kita lihat kalau misalkan dari tujuan sama kompleksitas dari interpretasinya aja, ya kan yang tadi udah saya jelasin. Nah, walaupun dari kedua metode-metode ini ada bedanya, ada samanya, tapi yang penting itu kita bisa ngelihat pertimbangan dari metode ini sama kayak
tujuan kita mau ambil dari metode ini buat analisis data kita itu apa. Saya kembalikan lagi ke teman saya Nadia. Baik, begitulah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.